Halo teman-teman, kembali lagi di Futato, Football Data and Story, di mana aku akan nge-review dan sharing pengalaman menonton sepak bola yang aku tonton secara langsung, baik full match maupun extended highlights yang dibarengi sama opini dan data dari aplikasi kayak FOTMOB sama SofaScore. Jadi biar lebih berimbang view-nya. Nah, kali ini kita akan masuk ke segmen Timnas Day, di mana jadwal pertandingan sepak bola Eropa atau mungkin hampir di seluruh dunia lagi masuk ke fase international break. Biasanya ada yang friendly match, ada yang qualifier buat World Cup dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas match antara Indonesia versus Chinese Taipei yang berlangsung di Jumat malam kalau nggak salah. Nah, kita akan coba bahas mulai dari permainannya, kemudian aspek apa yang sudah oke, apa yang perlu diperbaiki, sama pelajaran apa yang didapat buat match berikutnya lawan Lebanon. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Di review kali ini, statistik itu nggak dicantumin di FOTMOB maupun SofaScore. Jadi pertandingan Indonesia lawan Chinese Taipei coba aku gambarkan lewat tactical board. Aku pakai aplikasi namanya Tacticalista. Jadi nanti review-reviewnya akan lebih mudah lah penggambarannya daripada kita harus bukain data-data dari sumber-sumber berita lain. Jadi sama dari pengalaman kemarin aku nonton tuh kayak gimana. Seperti biasa kita mulai dari line up dulu dari Indonesia menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Nathan Choaon dan Mark Klok sebagai double pivotnya. Terus kemudian kombinasi sayap kanan dan sayap kiri baik back maupun wingernya yaitu Yakob Sayuri dengan Egy MV serta Saint Patinama dan Beckham. Nah, yang unik Reinders itu main sebagai nomor 10. Jadi dia main di tengah, attacking midfielder dengan ujung tombaknya yaitu Ramadan Sananta. Jadi sekilas dari line up ini kan seakan-akan pakai lapis 2 ya, kayak pas lawan Jepang kemarin, Jepang kan ngadepin Indonesia nggak pakai lapis 1. Nah, ini kita kayak Jepang nih. Maksudnya pemain-pemain kuncinya disimpan buat lawan Lebanon nanti. Nah, di squad kali ini banyak didominasi oleh pemain-pemain Liga 1 atau BRI Super League kayak Rizky Ridho, Jordi Amat, Eliano Reinders yang udah gabung ke Persib, terus kemudian ada Yakob Sayuri di Malut, Egy MV di Dewa United, dan Beckham di Persib Bandung. Untuk kipernya sendiri aku kira Hernando bakalan diturunin karena Hernando kan klubnya kan Persebaya, tapi ternyata yang main tetap Emil Audero. Nah, sedangkan Chinese Taipei menggunakan formasi 4-3-2-1. Jadi mereka itu berusaha untuk compact di tengah nih. Aku nggak terlalu hafal siapa pemain-pemainnya, yang jelas mereka tuh bermain lebih reaktif lah dengan squad 4 back ini. Nah, pada babak pertama Indonesia itu langsung bermain menyerang. Timnas mencoba untuk mengurung Chinese Taipei sampai setengah lapangan. Jadi semua pemain itu mengurung Chinese Taipei dengan high line. Backnya kayak Sain Patinama, Rido, Ahmad sama Sayuri itu maju highline. Kita berusaha untuk mengurung Chinese Taipei. Sedangkan Chinese Taipei dia bermainnya itu lebih reaktif. Mereka bermain dengan garis pertahanan mid block sampai ke low block. Nah, cara main Indonesia itu saat tidak pegang bola adalah menerapkan pressing 4-2-4. Jadi Reinders dan Sananta itu akan sejajar mengepres backnya Chinese Taipei dengan tengah tetap dijaga sama Mark Klok dan Choaon. Nah, saat hilang bola Timnas itu melakukan counter press, misalkan bola itu dipegang sama Chinese Taipei. Nah, nanti Mark Klok, Choa Oni yang berusaha untuk counter press, merebut bola. Pemain lain tuh biasanya bantu juga, tapi lebih untuk merebut bola, mengatur serangan itu memang dari tengah. Nah, di pertandingan ini aku ngerasa kalau Nathan itu kembali ke prime-nya dulu pas AFC U23, pas zamannya Coach Shin. Jadi di pertandingan kali ini tuh Nathan itu sangat agresif, daya juangnya tinggi, dan dia bisa memainkan ball winning midfielder ataupun defensive midfielder yang oke. Nah, dalam fase menyerang, Indonesia itu lebih dominan mengandalkan skema wing play, yaitu kombinasi antara Yakob Sayuri dengan Egy MV di kanan, kemudian Beckham dan Saint Patinama di kiri. Wingback-nya itu atau fullback-nya itu naik ya. Jadi kalau mereka menyerang tinggal menyisakan 2 center back di tengah, Saint Patinama dan Yakob Sayuri itu lebih naik. Dan di sisi kanan Yakob Sayuri, Egy MV itu berkombinasi lewat umpan-umpan pendek, link up play, terus kemudian overlap, Egy-nya yang underlap atau kebalikannya, Egy-nya yang
overlap, Sayurinya yang underlap. Nah nanti, Reinders atau Eliano itu sering masuk ke tengah, untuk membantu skema wing play-nya ini. Jadi mereka tuh kalau aku lihat seringnya tuh lebih dari kanan, si Yakob Sayuri sama Egy. Nah beberapa kali sebenarnya belum berhasil ya, Eliano masih sering hilang bola, tapi nanti bola kalau misalkan hilang bakalan di-backup lagi sama Mark Klok dan Nathan Choaon. Setelah sampai final third, timnas itu lebih sering melakukan crossing atau lob pass untuk menuju penyelesaian akhir. Jadi misalkan, Beckham itu overlap dan Patinama, support di belakangnya ya. Nah, Beckham itu biasanya akan mengirimkan lob pass, umpan lambung gitu atau crossing untuk menyasar Sananta dan Reinders. Yang menurutku umpan lob pass itu justru memperlambat, laju bola sih. Malah lebih cocok kalau low cross gitu. Aku ngerti sih mungkin mau memanfaatkan, tinggi badannya Sananta ya, tapi dari efektivitas aku ngerasa low cross itu, lebih efektif di pertandingan ini. Nah, tapi walaupun secara open play aku ngerasa low cross itu lebih oke, tapi secara set piece tinggi badan Jordi Amat dan Sananta itu benar-benar oke untuk menciptakan peluang. Terbukti dari 2 gol, yang pertama itu dari Jordi Amat, yang kedua itu on goal walaupun yang menanduk itu adalah Sananta. Alasan lain kenapa Beckham itu lebih sering crossing, floated cross atau lob pass ke Reinders dan Sananta mungkin karena pertahanannya Chinese Taipei. Kalau main tuh mereka tuh aku lihat menumpuk hampir seluruh pemain di belakang, jadi low block ya. Jadi umpan-umpan lambung itu dirasa lebih menguntungkan. Ini yang bikin pertahanan Chinese Taipei jadi susah ditembus karena mereka bermain low block. Sampai akhirnya gol open play itu baru tercipta di menit ke-33 dan 38 oleh Mark Klok yang bergerak ke tengah kemudian shooting, dan gol dari Eliano Reinders yang asisnya itu Yakob Sayuri masuk ke kotak terus kemudian dia low cross. Reinders menyambut bola kemudian gol. Secara keseluruhan, timnas itu bermain bagus di babak pertama, tapi PR-nya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki di final third, kayak misalkan umpan-umpan penyelesaian akhir, terus link up play Egy, Sayuri, dan Eliano atau Sananta yang kadang masih terputus gara-gara passing. Nah itu mungkin yang aspek-aspek yang perlu diperbaiki, lebih ke passing dan final third-nya. Nah di babak kedua, Sandy Walsh masuk menggantikan Yakob Sayuri, di sisi kanan yang kemudian nanti akan link up juga dengan Egy MV. Nah di babak kedua ini hanya ada 2 gol tercipta. Yang pertama itu set piece yang kemudian, diselesaikan sama Sandy Walsh. Terus kemudian yang kedua ada open play di mana Sandy Walsh itu kalau nggak salah tuh dari skema serangan cepat atau link up yang cepat ya. Sandy Walsh kemudian mengirim umpan ke Sananta yang kemudian ada scrimmage kemelut, akhirnya Sananta bisa mencetak gol. Nah, fun fact-nya ini gol dan assist dari Sandy Walsh ini unik ya karena kan, Sandy Walsh itu kampung halaman kakeknya itu di Surabaya. Jadi dia mendedikasikan golnya itu buat sang kakek. Nah, di menit 60-an Mauro Zylstra masuk sebagai striker menggantikan Sananta dan Miliano Jonathans, debut juga menggantikan Egy MV sebagai penyerang kanan dengan nomor punggung 15. Dan di menit 70-an Tom Hai itu kemudian masuk, menggantikan Nathan Choaon, jadi dia akan bermain sebagai deep lying playmaker. Mark Klok tuh yang lebih ball winning, box to box, yang motong serangan. Terus kemudian Lili Pali itu masuk sebagai nomor 10 serta Marcelino itu masuk menggantikan Beckham Putra. Nah, dengan masuknya pemain-pemain pengganti kayak Tom Hay, terus kemudian Lili Pali, Mauro, Miliano, Marcelino, Indonesia itu mainnya itu jauh lebih mengurung, karena kan kebetulan mereka ada 2 pemain debutan ya. Jadinya mainnya makin mengurung, makin nggak memberikan Chinese Taipei itu ruang sampai, hampir pertandingan berakhir. Nah, salah satunya itu Mauro sebenarnya. Mauro itu harusnya bisa cetak gol dari set piece. Dia tuh sempet gol tapi ternyata dianulir kalau nggak salah tuh karena foul. Nah kemudian ada true pass dari Marcelino yang mengarah ke Mauro tapi kayaknya tuh nggak akurat dan terlalu kenceng, jadinya Mauro tuh nggak bisa menyelesaikan dengan baik, untuk terjadinya gol. Dan ada juga, Marcelino itu sebenarnya, ada kesempatan untuk work into the box, jadi mungkin link up play dengan pemain-pemain lainnya yang kemudian harusnya passing ke Mauro ya karena kan dia cari ruangnya bagus tapi ternyata Marcelino malah melakukan tendangan jumpa fans. Pasti kalian lihat lah pas Marcelino, nendang ke arah penonton. Walaupun Indonesia itu mengurung, ada kesalahan yang, dilakukan Tom Hay kalau nggak salah. Jadi Tom Hay yang berperan sebagai deep lying playmaker
Sampat salah ngasih umpan ke salah satu pemain Chinese Taipei, terus kemudian pemain itu tuh membawa bolanya ke depan, kemudian umpan kalau nggak salah dari kiri ke kanan, terus kemudian menendang ke arah Emil Audero. Itu salah satu counter yang menurutku, kalau misalkan diselesaikan dengan bagus, skor Chinese Taipei itu bisa bertambah satu. Tapi untung tendangannya itu nggak terlalu kencang ya, jadi masih bisa di-save sama Emil Audero. Kesalahan ini sih wajar ya, karena Tom Hei kan beberapa hari ini baru dapat klub tuh di Persib, jadi sebelumnya belum ada competitive match, jadi, ada kesalahan lah, tapi ya minor lah, itu masih bisa untung belakangnya tuh Emil Audero lah gitu, jadi masih oke. Nah, bicara tentang penyerangan di depan, beberapa kali itu Miliano Jonathans di debutnya itu menunjukkan pace yang bagus, dribble yang bagus, dan dia tuh kayaknya suka banget masuk ke box terus kemudian melakukan shoot ya. Ada beberapa peluang yang dari Miliano Jonathans tuh hampir gol. Jadi kalau menurutku first impressionku itu, dia punya dribble yang oke, pace yang oke, terus kemudian suka masuk ke dalam box gitu. Jadi bisa lebih work into the box lah kalau istilahnya di Football Manager. Dan menurutku dia bakalan starter sih di Lebanon nanti ya, di posisi kanan sebagai inside forward atau inverted winger. Karena nggak tahu, bagus aja sih dia si Miliano Jonathans ini. Tapi kalau untuk striker, Mauro itu kayaknya masih backup dari Ole Romeni. Karena Ole Romeni nggak usah kita raguin lagi lah ya, finishingnya 3 match 3 gol kalau nggak salah di beberapa pertandingan sebelumnya. Dengan masuknya Miliano Jonathans dan Mauro sebagai pemain debutan, pertandingan selesai dengan skor akhir 6-0. Bukan sesuatu yang mengejutkan kalau Indonesia itu bisa ngebantai Chinese Taipei, karena kan secara level dan peringkat FIFA-nya kan mereka memang berbeda, tapi disayangkannya harusnya Miliano dan Mauro itu bisa cetak gol debut lah. Mumpung lawannya itu nggak sekuat Lebanon yang jadi lawan kita berikutnya. Oke, jadi itu review dari pertandingan Indonesia versus Chinese Taipei. Sebelum masuk summary, mungkin kita ke man of the match ya. Kalau dari official timnas, man of the match kali ini dipegang sama Mark Klok, karena dalam pertandingan kali ini Mark Klok itu sangat bagus dalam melakukan pertahanan, merebut bola, terus kemudian mengatur tempo, membangun serangan, itu menurutku bagus. Dan di pertandingan kali ini Mark Klok itu juga mencetak 1 gol dan 1 assist. Jadi selamat datang kembali untuk Mark Klok di timnas, karena kan dia berjasa juga nih pas kita berhasil melaju jauh di Piala Asia 2024. Tapi kalau dari aku pribadi, aku lebih milih Nathan Choaon sebagai man of the match, karena menurutku dia itu kayak terlahir kembali ya. Dia bisa menjaga lini tengah dengan baik, lewat interceptnya, winning the ball-nya, sama link up play juga, dan sangat berperan lah sebagai double pivot sama Mark Klok. Karena performa Nathan kali ini itu ngingetin aku pas U23 pas kita berhasil ngalahin Korea Selatan dan melaju ke semifinal, yang pas itu dipimpin sama Coach Shin. Oke, itu opini dan pandanganku soal man of the match di pertandingan Indonesia versus Taipei. Dan untuk summary-nya, pertandingan lawan Chinese Taipei ini jadi salah satu pemanasan yang bagus ya menurutku untuk bersiap lawan Lebanon di Senin malam nanti. Lawan yang secara ranking, permainan, dan aspek fisikal yang akan Lebanon tunjukkan itu lebih bagus lah, mengingat lawan kita di round 4 nanti kita akan berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Nah, ini uji coba yang pas nih, kita lawan Lebanon yang memiliki pola permainan dan tipikal atribut fisik yang hampir sama. Sayang banget sih kita nggak bisa lawan Kuwait ya, karena Kuwait itu membatalkan secara sepihak kalau nggak salah. Padahal kalau misalkan kita bisa 2 kali dapat lawan yang tipikalnya sama kayak Irak dan Arab, harusnya persiapan kita, modal kita untuk menghadapi round 4 itu jauh lebih matang ya. Tapi nggak ada salahnya juga dengan pertandingan Taipei kali ini. Ini jadi hal yang positif karena beberapa pemain yang jarang dimainkan di beberapa pertandingan ofisial itu bisa mendapatkan jam bermain juga di sini, dan itu juga jadi salah satu indikator bahwa level kita itu sudah lebih naik dari sebelumnya. Oke, sekian dulu untuk debut pertama segmen Timnas Day, di mana review Indonesia versus Chinese Taipei. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di review Timnas Day Indonesia versus Lebanon. Terima kasih teman-teman udah nonton review pertandingan Indonesia versus Chinese Taipei di segmen Timnas Day sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau suka. Semoga kita bisa ketemu di review-review Timnas Day selanjutnya.